Oke, selamat siang bagi kita. Kita akan memasuki ujian akhir semester hari ini. Sebelum kita mulai ujian akhir semester, silakan dibuka dengan nyanyi dan doa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai perkuliahan kita bernyanyi. Tuhan Allah hadir, 1, 2, 3. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Dia dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kami bersyukur ya Tuhan, dan sampai satu hari ini Tuhan senantiasa memelihara kehidupan dan mencukupkan kebutuhan kami. Bapa di surga, pada saat ini kami hendak memulai pembelajaran kami. Berkati sehingga kami boleh mengikutinya dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, kita akan memasuki ujian akhir semester. Berdasarkan absen, semua kita bisa mengikuti ujian akhir semester ya. Nanti kalian tanda tangani absen di sini, di ujung ini. Kemudian menandatangani absen UAS hari ini di sini. Tangani nanti komti, siapa komti? Sini. Nanti tangani di sini juga. Sama ini dan ini dan di sini. Kalau di sini tadi tulis nama Pak? Yang di depan? Iya, tulis nama aja. Iya. Ini. Ya, saya akan kirimkan soal ujian. Oke, silakan dibaca soalnya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanya sekarang, jangan ditanya nanti. Di sini Pak. Ini Pak, para ketua kelasnya di mana Pak? Sini. Cuma di sini aja kan Pak? Ya. Ditanya di sini semua pertanyaan, jangan nanti setelah bubar ya. Silakan dibaca, dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Ada pertanyaan? Bisa semua dibaca. Belum masuk ke grup. Semua tanda tangani. Semua yang hadir sekarang. Tangan.
Belum juga masuk. Belum juga. Sudah atau belum? Ada pertanyaan soal itu? Ya, jika tidak ada pertanyaan, saya jelaskan supaya lebih dipahami dan dimengerti. Mungkin ada yang bertanya dari mana bahannya. Jelas bahannya SGA, secara gereja Asia. Ada yang bertanya, dan kalau kami buat secara gereja di Indonesia, misalnya secara gereja Batak, misalnya KBP atau KPI, KPS, itu tidak bisa karena itu SGI, secara gereja Indonesia. Tapi kalau secara masuknya Injil ke Indonesia bisa, karena itu kan bagian dari Asia. Itu yang pertama. Artinya harus sejarah masuknya Injil ke wilayah Asia di luar dari yang telah kita pelajari. Banyak negara-negara di Asia ini. Ada berapa jumlah negara di Asia ini? Ada yang tahu berapa jumlah negara di Asia? Di Asia. Nah, misalnya sejarah masuknya Injil di Malaysia, kan bisa kan? Atau di Burma, Selandia Baru, Australia. Di Asia itu ada 49 negara. Jadi banyak kesempatan untuk menulis ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah judul sama, pembahasan beda, isi beda, apakah itu bisa? Bisa. Ada sejarah masuknya Injil di Malaysia. Tapi cara pembahasannya, isinya beda. Tapi kalau sama, kalimatnya sama, strukturnya sama, pustakanya sama, dan semuanya sama, katakanlah dia sama hampir 70%, maka kedua-duanya kena diskualifikasi. Baru pertanyaannya lagi, kapan dikirim soal jawaban atau hasilnya? Di situ kan sudah ada maksimal hari Selasa
23 Mei pukul 15.40. Lalu kapan mulai dikirim? Kirimlah hari Selasa 23 Mei pukul 14. Jadi jangan nanti habis ini baru besok atau Jumat Sabtu udah kalian kirim ke grup. Enggak usah. Supaya kelihatan nanti saya lebih hebat dari yang lain pikirnya kan, enggak usah. Kirimlah pada waktu mata kuliah ini. Kita masuk jam 14 sampai 15.30. Di situlah kalian mengirim hasil UAS. Lalu bagaimana cara mengirim filenya? Itu sudah jelas di situ kan. Tulislah kelompokmu 4A, P2A, nomor absen, nama dan judul UASmu. Pak, saya lupa nomor absen saya. Ya terserah kau, itu resikomu. Supaya kau ingat, foto aja absen itu. Foto supaya kau ingat. Jadi jangan nanti alasan, kami Pak lupa kami absen kami. Enggak ada urusan saya itu. Pokoknya salah formatnya, ada yang double nomornya, ya dua-dua kena. Jadi supaya kamu tidak rugi dan orang lain rugi, hafallah nomor absen. Jadi ya, kemana kirim? Jangan ke Japri, jangan kirim ke saya. Kalau ke Japri nanti membuka-buka itu capek. Karena banyak WA masuk, lalu mencari nama kalian. Nggak hafal saya nama kalian semua. Kelas tingkat 2 ada ratusan ya, 100 sekian. Nggak mungkin lah saya cari ratusan nama ke bawah. Capek. Masukkan ke grup supaya saya mudah downloadnya. Lalu setelah saya download nanti saya pindahkan ke grup. Lalu baru saya baca. Ikuti aturan supaya lebih nilainya bagus. Bagaimana cara membuat judul, membuat catatan kaki, daftar pustaka, daftar isi. Buatlah. Kalau berhasil kalian semuanya nilai bagus. Daftar isi otomatis ya. Jangan daftar isi yang manual. Kalau manual capek saya baca itu. Kalau manual kalian buat daftar isinya, membacanya capek. Saya harus scroll gitu. Lama. Tapi kalau pakai daftar isi otomatis saya enak membacanya. Tinggal klik. Saya lihat daftar isinya. Lalu kalau bagus daftar isinya sudah sistematis, lalu saya baca isinya, substansinya, udah gampang, nilainya cepat. Bagaimana cara membuat daftar isi yang otomatis? Ya pelajari lah. Jangan sekarang lagi. Saya sudah sampaikan itu berkali-kali dalam pertemuan ya. Aku nggak tahu Pak. Ya udah pelajari aja. Nanti ada waktu 1 minggu lagi. Kalau nggak tahu kau tanya temanmu, tanya YouTube. Bagaimana cara membuat daftar isi otomatis YouTube? Wah, nanti dia jawab. Hai guys, ini ya. Bersama ini saya Rico, saya Ramli membuat daftar isi yang otomatis. Silakan buka laptopmu. Kini klik. Sediakan filemu, dia akan sediakan caranya semua. Ikuti aja paling 5 menit tamat. 5 menit tamat. Tapi kalau tidak mau belajar nggak apa-apa. Nilainya pas-pasan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Soal tugas sudah selesai saya jelaskan. Ada lagi? Apakah di dunia itu hanya berdasarkan wilayah atau boleh yang satu tokoh misionaris jadi kiprahnya di Asia itu bagaimana? Boleh. Soalnya kemarin kita kan bahas di India, William Carey kan. Ada lagi di selain William Carey di sana. Silakan. Di Indonesia kan misalnya contoh Numensen, di Papua beda, di Sulawesi juga beda. Nah, itu bisa. Buat nanti sejarah Ramli Harahap dan kiprahnya di Indonesia. Lahir di sini, diutus dari lembaga sending ini, karyanya ini, tantangannya ini, perjuangan macam-macam. Itulah. Bagus, ya bagus lah. Jadi ya. Jadi tadi sejarah Injil masuknya,
Sejarah maksudnya Injil atau tokoh, kiprahnya apa. Jadi sistematis ya, sistematis. Bukan soal tebalnya. Jangan buat nanti sampai 100 halaman. Ini bukan skripsi. Kalau 100 halaman nanti bacanya pun malas bacanya. Maksimal 20 lah. Kalau sampai. Tapi minimal 10. Jangan buat 5 lembar, nggak dapat nilai. 5 lembar nanti udah terisi, kata pengantar, terisi udah 5 lembar. 10 udah minimal. 10 sebenarnya udah terlampau tipis ini. Sebenarnya dalam ujian tidak lembar tapi kata. Minimal 5.000 kata misalnya. Itu kalau 5.000 kata paling 2 halaman. Tapi saya tidak pakai kata, nanti kalian nggak tahu cara mencek katanya berapa. Jadi kan capek lagi saya nanti menjelaskan. Lebih baiklah lembar saya katakan kan. Pak, gimana cara mencek katanya nanti? Capek lagi nanti menjelaskan itu kan. Ada lagi? Silakan. Kalau tokohnya itu kan Pak, dia berasal dari berbagai mana kan Pak, karena kasus Kapelus kan dia dari disiplin Katolik, itu boleh Pak? Pembahasannya tentang Katolik atau Kapelus? Ya jangan semua kau bahas, misalnya dia di India, dia di Jepang, dia di Thailand, dia di sini, bukan, misalnya daerah aja. Saverius misalnya di mana yang kau tidak hendak kau teliti atau kau tulis. Jangan semua, ada semua nggak fokus. Misalnya di India bagaimana dia? Di India aja. Atau di Jepang aja. Di Indonesia misalnya, di Indonesia aja, jangan sampai semua kau bahas. Nggak cukup waktumu nanti. Ini banyak, ini 49 negara tadi saya katakan di Asia. Mulai dari Afghanistan, Arab Saudi, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cina, Filipina, Georgia, India, Indonesia, Irak, Iran, Israel, Jepang, Yordania, Kamboja, Kazakhstan, Korea Utara, Korea Selatan, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Lebanon, Malaysia, Maladewa, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Rusia, Singapura, Sri Lanka, Suriah, Tajikistan, Taiwan, Thailand, Timor Leste, Turki, Turkmenistan, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, Vietnam, Yaman. 49 negara. Jadi bisa kalian tulis ini. Ada lagi yang mau bertanya tentang tugas kita? Oke, sambil menunggu ditandatangani ya absen kita. Nanti selama masa CP ada yang teman-teman kemarin yang tidak ikut CP pembekalan hari Sabtu itu karena revelatio, Profesor revelatio ikut Ken Stephen International Choir Festival, maka mereka nanti saya beri lagi pembekalan ulang susulan hari Rabu jam 19.00 via Zoom. Hanya mereka yang ikut Ken Stephen International Choral Festival. Yang lainnya tidak. Jadi yang lain yang tidak ikut kemarin di sana di chapel, maka mereka tidak akan ikut CP sana. Itu artinya mereka akan menanti setahun lagi CP. Itu artinya memperlambat dirinya tamat dari kampus ini. Itu artinya rugilah orang tuanya menyekolahkan dia di sini. Itu sudah hasil rapat dosennya. Karena tampaknya mahasiswa ini harus diancam-ancam. Karena mentalnya memang mental kerbau yang diancam terus. Selamatlah nanti melaksanakan CP. Yang kedua, jagalah sikap kalian selama CP. Jaga sikap, karakter, jadilah teladan. Karena kalian adalah utusan kita di lapangan untuk kuliah di lapangan. Jaga sikap kepada mentor atau dosen pembimbing lapangan, kepada induk semang kalian kalau tinggal di rumah, warga jemaat,
Atau kalau ke pendeta, jagalah sikap kalian di sini. Jadilah menjadi calon-calon pelayan Tuhan kelak yang berdedikasi, berintegritas dan berkualitas. Kalau kalian sudah punya pacar, boleh pacaran, tapi berpacaran di dalam Tuhan. Pacaran yang berakal, beriman, dan berakhlak. Jangan kalian anggap kalau sudah di luar kampus tidak ada mata orang yang melihat kalian. Ada banyak mata, dan mata yang melihat itu melapor ke kami, dan itu mencemarkan nama baik kampus. Dikata loh, mahasiswa yang mencemarkan nama baik kampus, hukumannya ialah diskorsing. Bisa diskorsing setahun, 1 semester, atau di DO dari kampus. Jadi jangan kalian anggap tidak ada hukumannya, ada. Jadi jangan kalian anggap bohong-bohong bapak itu, kira-kira gitu. Kemarin saya baru tegur mahasiswa yang seperti ini. Lalu mereka katakan, mana bisa Pak Erham memecah saya dari ST. Saya bilang, kalau saya bawa itu ke rapat dosen, itu segera diskors. Saya hanya menunggu mereka bertobat. Kalau mau bertobat, gitu ya. Saya sudah nasihati mereka, tapi tempatnya mereka kayaknya tidak menerima nasihat saya. Tidak apa-apa, kan masih panjang perjalanan kalian di sini, kan? Masih ketemu kita, masih ketemu semester depan, setahun lagi lah minimal ketemu, gitu ya. Jadi berpacaran itu yang normatif saja. Kalaupun kalian di mana, termasuk yang saya sampaikan ini, malu kita. Datang perawat, dilihat di situ mereka, lalu dikata, apa ini suaminya Pak? Apakah suaminya Bu? Bukan suaminya, tapi satu tempat tidur. Tidur di bangsal sama pasien itu bersama. Ketika ditegur, enggak lakukan apa-apa kami Pak, kata. Tidak lakukan apa-apa, sudah satu apa, sudah gini. Aneh itu. Saya bilang sama dia, hampir tidak saya sampaikan kata-kata kasar sama dia. Dia katakan tidak melakukan apa-apa. Memang kalian belum bersetubuh, saya bilang. Tapi moralmu telah merusak STT. Jadi jangan kalian anggap tidak ada orang yang melihat kalian. Banyak mata-mata. Sekarang ada CCTV loh. Dia nggak tahu yang di sampingnya itu pendeta GKPI, teman saya. Dan dia GKPI pula kan. Jadi jangan main dengan sikap kalian di luar sana. Jagalah. Saya sudah berkali-kali mungkin sampaikan di kelas itu ya. Perempuan yang kau bawa ke kamarmu itu bukan istrimu. Tapi perempuan yang kau bawa ke altar itulah istrimu. Laki-laki yang kau bawa ke kamarmu itu bukan suamimu. Tapi laki-laki yang kau bawa ke altar itulah suamimu. Belum saatnya saudara-saudara bawa ke kamar. Masih tingkat 2. Tapi kalau nggak tahan lagi, boleh menikah aja. Panggil pendeta. Pendeta nggak tahan lagi aku ini. Dia minta ini. Nggak apa-apa. Tapi keluar aja dari sini. Keluar dari sini. Kalau nggak tahan lagi, sudah mau itu, udah keluar aja. Makanya kalau mau kalian hidupmu mau enak masa depan, bersakit-sakitlah sekarang. Tahan nafsumu itu. Sakit memang, tahan. Belum waktunya.
Masih tingkat 2. Tahanlah nafsumu itu, supaya nanti bersenang-senang kau di sana. Tapi kalau ingin sulit hidupmu di masa depan, embat aja sekarang. Embat aja, gak ada orang kok bak-bak Messi gitu. Tapi masa depanmu sulit, gak jadi pendeta kan? Dicaci maki orang di mana-mana, buah bibir. Tengoklah gak jadi pendeta karena gini-gini nih. Semua keturunan kita pun bapaknya dulu STT tapi gini-gini mereka. Sampai ke cucu kita kesekian pun orang caci maki kita. Kalau mau hidupmu susah, kerjakan yang gampang-gampang sekarang. Tapi kalau mau hidupmu gampang, enak, bahagia masa depan, tahanlah nafsumu sekarang. Bersakit-sakit lah. Pacaran sih pacaran, tapi tahan diri. Jangan setiap ada kesempatan libas. Matilah kau. Gak ada orang kok, gak ada dosen di sini, gak ada teman di sini. Hancur tuh, hancur. Gitu ya. Saya ketika telepon gemas gini, gemes. Kalau di depan kuki ini gitu. Gitu ya. Kalian ngerti siapa yang saya maksud ya? Ngerti ya? Jangan tiru itu maksudku. Sampai kapan pun kalian ingat itu, karena itu sudah tercoreng. Tak mudah dihapus. Oke ya. Kasihan orang tua kalian di sini. Ya, capek nguliahkan. Yang tadi. Ini semua yang kena, yang refleksi ya. Nanti setelah hari Rabu lah kalian berikan. Hari Jumat. Ya. Terima kasih Pak. Tadi pagi di kelas C, saya tiba di ruangan ini, gak ada orang. Saya tidak tahu siapa dosen mereka yang mengatakan tidak masuk. Lalu saya tanya, siapa yang mengajari kalian tidak masuk? Gak ada yang jawab. Lalu saya tanya, siapa yang nonton YouTube yang saya kirimkan ke grup kalian? Gak ada yang nonton. Memang itulah di zaman sekarang. Kita suruh datang, gak datang. Kita suruh tidak datang, datang. Jadi minggu depan jangan datang ya. Jangan datang ke sini karena minggu depan kalian hanya saya suruh mengirim file ke WA group. Jangan datang ke sini. Saya takutnya besok kelas C datang ke sini. Karena memang ada keanehan-keanehan sekarang. Saya kurang tahu apakah kurang gizi atau kelebihan gizi. Jadi ya nggak tahulah. Kan saya bilang sama mereka tadi pagi, semoga kita ketemu semester depan lagi supaya semakin cerdas kemudian. Karena ciri-ciri orang cerdas ya biar kalian tahu ya sambil sudah tinggal sedikit lagi supaya kalian pulang ya. Ciri-ciri orang cerdas bukan IQ yang tinggi ya, bukan. Orang yang IQ tinggi bisa saja IQ tinggi, pintar, IP 4,0, setiap ujian nilai A semua, tapi attitude-nya zero. Sikapnya zero, behaviornya zero, dan dia sepele kepada orang lain. Karena memang orang pintar ini terkesan gampang semua.
mudah dia mengerti, mudah dia melakukan, tapi sepele milik orang. Itu namanya orang pintar. Tapi orang cerdas tidak harus pintar, karena keterbatasan dia tidak pintar, artinya tidak bagus, maka dia berulang-ulang belajar, mendalami, sering bertanya, sering melatih diri, sering dia mendalami semua apa yang dia pelajari. Itulah orang cerdas. Saya ulangi, orang yang cerdas ialah orang yang mau melatih diri, orang yang mau belajar, orang yang mau mengeksplor diri, orang yang mau bertanya banyak. Itulah orang cerdas. Dan rata-rata orang cerdas sukses. Tapi banyak orang pintar gagal dan akhirnya gelandangan. Saya tidak tahu kalian di mana posisinya. Cerdas tidak, pintar tidak. Saya akhirnya berpikir, apakah ada pilihan ketiga? Ada memang pilihan ketiga. Orang bodoh. Dan itu yang paling menyakitkan. Coba baca Amsal 27 ayat 3. Kuat-kuat. Amsal 27 ayat 3. Sudah dapat? Baca. Amsal 27 ayat 3. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Itu. Kalau batu berat dipecah. Baru dipecah diangkatlah satu-satu. Kalau pasir berat dibagi-bagi, masukkan ke tempat yang kecil-kecil. Tapi kalau sakit hati karena orang bodoh bagaimana? Pecahkan kepalanya. Atau diapakan? Gak bisa. Itulah pilihan yang ketiga. Jadi kalau kita ini tidak punya nilai, tidak punya value, kita saban hari ditolak orang. Kalau nanti kalian pendeta tidak punya value, tidak punya kecerdasan, di mana-mana ditolak. Ditempatkan keluar SK, ke Resort X, datang Resort X. Kami nggak mau pendeta itu, nggak mau, jijik ya itu, malas, bodoh ini. Kita punya cap negatif. Janganlah itu. Semua telepon bishop itu, janganlah itu. Gak mau kami itu. Mau kemana lagi tempatkan itu? Ke surga, ke neraka. Jadi janganlah dirimu seperti itu. Maka latihlah dirimu sekarang menjadi orang cerdas. Latih, belajar, baca. Kalau apapun yang bisa kalian baca saja. Kertas yang terbuang-buang pun terbang, ambil aja. Kalau nggak ada yang mau dibaca, baca aja. Jangan-jangan ada inspirasi dari sini. Kalau kalian sudah bosan baca Alkitab, baca buku teologi. Sudah bosan baca buku teologi, baca ilmu agama. Bosan ilmu agama, bahasa sejarah gereja. Mana tahu tertarik kan? Sejarah gereja Asia. Iya kan? Bosan semuanya, baca novel, roman picisan. Iya kan? Pada suatu waktu seruput. Melatih membaca, bacalah roman. Apalagi tentang percintaan. Bisa berlembar-lembar habis satu hari. Nah itu. Melatih cepat membaca. Kalau sudah mencintai membaca, ambilkan sejarah gereja kan. Wah. Bosan lagi, baca lagi. Gak itu. Latih. Pasti bisa. Bikin di sini roman picisan, sejarah gereja. Pas ngantuk baca ini. Berbilang-bilang. Baca. Aja. Gitu. Pindah-pindah aja. Iya kan? Cobalah kalau kalian baca roman picisan, bisa mungkin 20 halaman. Baca cepat itu. Cuci piring, ya. Oh itu. Tapi coba baca Alkitab, baru satu ayat. Kemana kita? Mau jalan dia, baru satu ayat dia mau cari jalan.
Dia langsung stres dia. Iya kan? Kalau saya tanya lah, apalah renungan hari ini? Gak ada yang tahu itu. Apa renungan hari ini? Gak ada yang tahu kan? Padahal kita mengatakan, firman-Mu pelita dalam kakiku. Pret. Gak ada yang baca kan? Padahal kepada orang, saudara-saudara, firman Tuhan itu pelita bagi kita. Dia aja pun tak mengamini, tak baca kitab. Gimana mau sukses? Gimana mau sukses? Firman yang hidup itu pun kalian tak baca. Gitu loh. Semogalah tamat kalian nanti orang yang suksesnya. Doa saya, semoga kalian nanti jadi sukses. Sukses itu berarti pendeta yang baik. Tidak saya katakan harus jadi pengurus, jadi bisop, moderamen, tidak. Sukses itu tidak harus menduduki jabatan struktural. Jabatan kita hanya satu di dunia ini, ialah melayani. Satu jabatan kita di dunia ini, melayani. Jadi kalaupun nanti pendeta rasot atau klasis atau ketua moderamen, sekjen atau apapun jabatan kalian, intinya itu ialah melayani. Fungsinya yang berbeda. Fungsi kalian ada yang klasis, ada preses, ada pendeta rasot, ada moderamen, ada pengurus. Fungsinya yang berbeda. Tapi jabatan kita sama, melayani. Jadi kalau pelayanan itu sudah kita kuasai, kita berkualitas dalam pelayanan itu, maka Tuhan akan jagai, pelihara kamu dan promosikan kamu. Oke ya? Oke, demikianlah ujian akhir semester kita hari ini. Salam buat orang tua, saudara-saudara, teman-teman, siapapun yang kalian jumpai. Salamlah. Dan jangan lupa ajak mereka ke sekolah ini mendaftar. Yang tanda petik yang gagal-gagal di sana. Gagal undangan, gagal SNPTN, gagal jalur mandiri. Tak ada pilihan lain, ayo ada pilihan terakhir. Ke STT. Biasanya kan pilihan terakhir. Orang-orang yang pintar-pintar kan ke USU, UGM, ITB, Undip. Orang yang terbodoh STT. Lalu kita mengajarnya di sini ini. Karena yang pintar-pintar di sana. Jadi maunya pilih kalian lah yang pintar, yang pintar. Itulah dipersembahkan untuk Tuhan. Gitu ya. Oke lah, terima kasihlah atas kebersamaan kita. Silakan siapa yang menutup dengan nyanyi dan doa. Hanya doa, hanya doa. Nanti kalau silakan. Nanti bermimpi dia kalau nggak jadi. Ya, nanti bernyanyi masih banyak yang belajar. Tabasara marohatta martani mahita. Jehovah Tuhan nami nama bangsa di bawah bijak mola tema di Tuhan di pemilih-milih di bagasan mulu nami. Bui kami tari parsa lo di bagasan tikyo di Tuhan. Salhut nana ini di bagasan dapat tong manongan kami di Tuhan. Mola tema di Tuhan di bagasan pertikyonon nungatalu bui kami di Tuhan pajupang bui lo dosen nami. Anggit mali Tuhan labtabay mapasupasu naman mulai ya di Tuhan. Asan git tong marlas mirawa kami lawan mula silon nami. Taruh mo bila mamusi pas ngapok ko. Sa lugod na ni Tuhan kasi nakaban ni Roh na binikiran ni Roh nami pasatan ni may Tuhan asang giat pasaton igat marsada-sada gabi buhi kami ni Tuhan marlas ni Roh tong lagang mo sulod nami tujuluan ni Roh. Molati ni Tuhan dosa namin nagulong ijul mulo asa ni Tuhan. Asa unang ala ni tarbati pasu-pasu na nagsipasa tong Tuhan. Wala mga asawa ko ni anak Tuhan Jesus Kristus sa kakung manajeri di bagas sa permulaan namin. Amen. Amin. Oke, selamat sore ya.